Indonesia punya PR yang besar. Salah satu PR yang besar itu terletak di sektor pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah pondasi dari sebuah negara, agar sebuah negara yang tadi negara berkembang, kayak kita negara berkembang, mau naik level jadi negara yang maju, maka harus memperhatikan sektor pendidikan itu seperti apa. Nah, masalahnya apa PR-nya? PR-nya adalah gimana caranya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan Indonesia harus berhasil meningkatkan kemampuan literasi anak bangsa. Pertanyaannya, kenapa mesti literasi? Karena kalian mesti lihat dari berbagai sumber bahwa setelah gue baca-baca juga, ternyata perkembangan teknologi khususnya AI itu sangat cepat banget. Gue emang pribadi, gue udah prediksi bahwa AI ini akan berkembang banget, tapi gue nggak expect perkembangan secepat ini. Tapi ternyata realitanya apa ya, secepat ini kan. Kita udah lihat ada yang namanya ChatGPT, ya, ada yang namanya Open Sora AI gitu ya, atau Sora Open AI atau apapun itu sebutan lagi tuh. Bisa bikin video dari text to video gitu ya. Jadi ini benar-benar cepat banget. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita mesti dari yang mendasar, pendidikan. Pendidikan ngomongin tentang literasi anak bangsa, literasi seluruh masyarakat Indonesia itu harus ditingkatkan agar kita bisa menyesuaikan, bisa berdampingan hidup dengan perkembangan teknologi, salah satunya AI tadi. Kalau dalam waktu 10 tahun ke depan kita nggak berhasil ningkatin kemampuan literasi anak bangsa, kemampuan literasi seluruh masyarakat Indonesia, atau kalaupun berhasil meningkatkan tapi cuma 5% sampai 10%, udah 10 tahun nih tapi cuma naik 5% sampai 10%, kita siap-siap aja. Kita akan digantikan sama yang namanya perkembangan teknologi, yaitu AI atau bahkan super AI, Artificial General Intelligence. Nah, kita kembali ke topik utama video ini, ngomongin tentang literasi. Gue nggak mau berbelit-belit panjang lebar di sini. Gue mau langsung kita to the point ke akar masalahnya apa dan di mana, ya lalu solusinya seperti apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah literasi itu apa? Kalian bisa lihat dari sini. Literasi secara singkat dan sederhana adalah kemampuan membaca dan menulis. Tapi ini bukan berarti kita cuma sekedar baca A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kita tulis A sampai Z gitu ya. Bukan, tapi bagaimana kita itu bisa memahami apa yang kita baca dengan baik. Karena tujuan utama literasi itu ada dua. Sebenarnya tujuannya banyak ya, tapi gue ambil dua aja tujuan utamanya. Itu ada dua. Yang pertama adalah supaya tingkat seseorang memahami informasi atau bacaan yang dia baca itu dapat dipahami dengan baik dan dapat disimpulkan dengan tepat. Lalu yang kedua, jadi berpikir kritis dan gak gampang bertindak tanpa hasil dari pemikiran kritis yang udah kita lakukan di dalam atau melalui otak kita gitu ya. Jadi kita baca nih informasi atau bacaan gitu ya di media sosial. Kalian bahkan sering gitu kan, kalian lihat coba di media sosial nih gitu ya, di Instagram misalkan gua ambil ya, itu ada berita apa gitu kan, coba cek komentar-komentarnya, banyak nggak yang sesuai? Bukan banyak yang sesuai, tapi banyak yang nggak sesuai masalahnya. Nah itu tadi, ini ciri-ciri bagaimana ternyata kita nggak berhasil, atau bahkan berhasil cuma dikit banget meningkatkan kemampuan literasi, sedangkan ini yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan teknologi kita? Kalau kemampuan memahami apa itu teknologi, baca tentang penjelasan teknologi, penjelasan tentang AI, step by step seperti apa, kita nggak ngerti. Gimana kita bisa mengoperasikannya? Jadi semua awalnya dasarnya dari literasi. Literasi ini ya tadi sektornya adalah pendidikan. Dan akhirnya apa? Banyak kan orang-orang yang akhirnya ketika baca berita di Instagram gitu kan, beritanya apa, komentarnya malah langsung ngikutin aja tuh mentah-mentah gitu ya dari berita yang udah dibaca tadi. Padahal maksud dari beritanya bukan itu. Makanya di situ kita perlu yang namanya berpikir kritis, pahami, oh maksudnya begini. Kalau begini maksudnya kita kritisin. Gue bertindak harus bagaimana? Gue meresponnya harus seperti apa? Jadi nggak ngasal gitu loh. Tapi kebanyakan apa? Kebanyakan ngasal. Nah dari sini kita bisa simpulkan bahwa PR Indonesia memang dalam hal ini ya berat banget gitu ya. Bagaimana kita bisa lepas dari namanya negara berkembang, naik jadi negara maju. Negara maju itu bukan sekedar kita punya banyak uang, tapi rakyat yang nggak ngerti literasi, bukan kayak gitu gitu ya. Tapi itu beriringan, banyak uang, ekonominya kuat gitu ya. Tambah masyarakatnya memang kritis. Kan ujung-ujungnya juga masyarakat kan yang meningkatkan negara atau memajukan negara dari berkembang jadi negara maju. Kalau rakyatnya baik, rakyatnya betul-betul bertumbuh, rakyatnya betul-betul meningkat kemampuan literasinya, otomatis kok negara ini akan disulap gitu ya, atau dalam arti diusahakan oleh kita rakyat-rakyatnya bisa menjadi negara maju. Nah masalahnya sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Ini kan nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena untuk seseorang bisa mengalami kemampuan literasi atau peningkatan kemampuan literasi itu nggak semata-mata karena rajin baca, rajin baca, tekun baca gitu. Enggak gitu. Karena waktu tahun 2017 sampai 2018, gue inget banget dimana kondisi ekonomi keluarga gue itu lagi susah banget. Jadi gue pernah yang namanya satu hari gue nggak makan. Hari ini gue nggak makan, besok gue ke kampus, gue kuliah, gue belajar. Apa yang dijelasin sama dosen gue, ini kalian terserah mau percaya atau nggak percaya gitu ya, tapi nggak masuk sama sekali. Karena kenapa? Kalian bayangin, perut lapar gitu ya, mesti makan, tapi nggak punya duit, jadi mikiran kemana-mana, harus belajar.
harus dengerin, harus memahami apa yang dosen jelaskan. Itu gue nggak masuk banget itu. Nah ini di gue, mahasiswa gitu ya, waktu gue masih mahasiswa 2017 sampai 2018. Gimana dengan anak-anak kita di sekolah? Apakah semua orang, semua anak, semua mahasiswa itu gizinya tercukupi? Kenapa masih gizi? Karena untuk bisa otak itu berkembang gitu ya, dalam hal bisa mendongkrak kita, bisa membantu kita untuk memahami, mengkritisi tadi informasi-informasi yang kita baca, itu kerja otak masih luar biasa. Nah, kerja otak yang luar biasa ini cuman bisa didongkrak atau dibantu dengan cara gizinya tercukupi, protein ya, ayam, daging ya, terus susu dan sebagainya. Ya ini orang-orang kedokteran lebih ngerti lah, orang-orang medis gitu ya. Tapi gua nggak mau bahas sampai ke sana karena nanti malah jadi lain pembahasannya. Tapi tadi intinya bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan gizi di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah concern masalah gizi di Indonesia ini itu benar-benar diperhatikan oleh kita semua di masyarakat, oleh kita semua di pemerintah, atau bahkan masalah gizi bukan masalah belakangan gitu. Yang penting bagaimana udah kita paksa anak-anak gitu ya, paksa mahasiswa untuk rajin baca. Gimana caranya coba? Kita lapar gitu kan, kita nggak bisa berpikir dengan jernih gitu. Karena gue udah ngerasain pribadi. Kenapa gue bilang tadi kekurangan gizi itu jadi salah satu problematika yang lumayan besar di Indonesia? Karena ini kan kalian bisa lihat dari sini. Nah awalnya belasan juta di tahun 2019 sampai 2021 itu belasan juta. Lalu ke tahun 2023 itu meningkat jadi 21 juta. Ini kalian bayangin perkiraan tiap tahun itu naik 5 juta angkanya. Kalau kita berpikir, wah kemarin kan pandemi. Oke kemarin pandemi. Apakah 2019 itu pandemi? Kan enggak. 2019 kita bandingin ke 2023 itu angkanya meningkat, itu naik angkanya. Harusnya kalau mau dikatakan menurun gitu ya, kita lihatnya 2019 dan 2003 itu menurun, tapi ternyata enggak gitu, ini meningkat. Jadi bayangkan tiap tahun tuh naik 5 juta. Ini kita bahkan yang ada pecah rekor yang ada jadinya. Nah, tapi kembali, apakah kecukupan gizi itu menjadi hal yang besar itu untuk diperhatikan oleh pemerintah? Karena kalau misalkan ngomongin kecukupan gizi, ini nggak lepas dari bagaimana upah tenaga kerja di Indonesia harus layak gitu kan. Karena kalau misalkan upahnya nggak layak, gimana caranya bapak-bapak yang kerja gitu ya, atau ibu-ibu atau orang tua yang kerja itu bisa mencukupi menafkahi anak-anaknya dengan baik gitu ya, dikasih makan yang baik gitu ya, yang bergizi, yang cukup gitu ya, dan seterusnya. Tapi ini gue nggak bahas lebih lanjut tentang berarti upahnya yang bagus harus berapa gitu kan, berapa juta, berapa puluh juta, enggak gitu. Tapi gue cuma bahas sampai sini aja karena itu ada bagian yang lain lagi tuh. Tapi gue lihat memang salah satu concern yang harus diperhatikan adalah ya di sini gitu, bagaimana upah tenaga kerja harus diperhatikan sehingga orang-orang dididik untuk bisa mencukupi kebutuhan gizi anak-anaknya gitu ya. Orang tua bisa mencukupi gizi anak-anaknya lewat ayam, telur, susu dan seterusnya gitu ya. Sehingga apa? Anak-anak bangsa kita kemampuan literasinya itu bisa meningkat lewat apa? Karena otaknya udah mulai berkembang, udah mulai semakin membaik karena asupan gizinya cukup. Nggak kayak gue waktu 2017 sampai 2018, gue boro-boro gizi gitu kan. Gue bisa makan aja udah syukur waktu itu karena itu sulitnya minta ampun ya. Bahkan gue sampai harus ngutang pada masa itu ke saudara gue. Dari gizi aja bayangkan kita nggak lolos. Sedangkan gizi adalah pondasi agar seorang mampu mencerna, mengkritisi, memahami dengan baik apa yang kita baca sebagai bentuk dari upaya meningkatkan kemampuan literasi. Gue punya statement begini ya. Ini kalian dengerin baik-baik. Kita dengerin baik-baik, sama-sama dengerin baik-baik, sama-sama pelajari. Sebagus apapun guru mengajar, sebagus apapun program sekolah, kalau muridnya kelaparan, kalau mahasiswanya banyak yang lapar, kita mau jelasin panjang lebar pun nggak akan ngerti anak-anak. Kita mau jelasin panjang lebar pun mahasiswa nggak akan ngerti gitu. Tapi bukan berarti gue bilang berarti guru sama dosen mesti traktir anak siswanya atau anak mahasiswanya, nggak kayak gitu. Tapi nah ini mesti kita lihat ada PR yang besar, PR bersama gitu ya. Nggak lepas dari cuma satu bidang pendidikan, udah gitu nggak gitu. Tapi ini benar-benar harus diperhatikan oleh bidang lain, saling bantu lah, saling gotong royong. Kita nggak bisa kayak gini. Kalau Indonesia mau cita-cita negara maju, cuman mikirin ekonomi gitu ya, gue yakin nggak akan bisa gitu. Paling kita ya iseng-iseng aja kan status, Indonesia negara berkembang jadi negara maju, iseng aja gitu. Tapi sebenarnya kita nggak maju-maju gitu. Karena kenapa? Ya lihatlah masyarakat seperti apa. Tapi nggak bisa langsung serta-merta kita nyalain masyarakatnya aja gitu. Kita lihat apakah masyarakat itu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Nah ini menjadi permasalahan kita bersama. Karena gue pribadi yakin bahwa Indonesia itu punya banyak guru yang berkualitas. Gue kenal beberapa teman gue, atau beberapa guru yang gue kenal, itu cara ngajarnya bagus banget. Kita kenal mulai pembelajaran abad 21 gitu ya. Cooperative learning, ya, tipe STAD, dan tipe-tipe yang lainnya. Contextual learning gitu ya. Collaboration learning, dan lain sebagainya gitu. Gue kenal beberapa teman gue yang bisa menerapkan itu semua di dalam pembelajaran mereka. Tapi apakah pembelajaran sukses? Enggak juga gitu. Karena tadi bukan masalah tentang gue guru mesti kreatif gitu ya, program sekolah mesti bagus, nggak kayak gitu. Tapi itu benar kita perhatikan. Tapi satu sisi kita butuh juga bagaimana anak-anak didik kita itu betul-betul tercukupi gizinya.
Melalui apa? Ya tadi orang tuanya kita lihat pekerjaannya apa yang bisa kita bantu, ya. Dan seterusnya lewat dari ya kita semua ini di sini masyarakat saling gotong royong bersama dengan pemerintah gitu ya. Karena kan kita mau mendongkrak Indonesia ini dari negara berkembang jadi negara maju. Kalau negara ini udah maju, otomatis kita juga yang akan menikmati hasilnya. Jadi kembali lagi ke topik video ini, Indonesia tidak akan pernah bisa meningkatkan kemampuan literasi masyarakat ya kalau angka kecukupan gizi tiap tahun itu semakin meningkat, yang benar-benar nggak tercukupi gizinya gitu ya. Dan kalau dalam waktu 10 tahun ke depan kita nggak berhasil meningkatkan kemampuan literasi anak bangsa secara signifikan, kita harus siap-siap akan digantikan dengan yang namanya artificial intelligence. Tergantung bagaimana kita melihat permasalahan di bangsa ini, pengaruh dari perkembangan teknologi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, apakah itu hal yang serius atau bahkan kita hanya melihat itu sebagai hal yang biasa-biasa saja atau cuman wacana belaka saja.